Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini ya, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai evaluasi ataupun review dari hasil yang teman-teman kirimkan melalui link Google Form ya, atau dari jawaban yang sahabat-sahabat kerjakan ya mengenai link tes tertulis pada part ke-6 ya kalau nggak salah seperti itu. Oke, sahabat-sahabat, kita review bersama karena terkait dengan jawaban yang saya review ini hampir mayoritas itu kebanyakan salah ya, maksudnya banyak salah kayak gitu. Persentasenya lebih tinggi kayak gitu ya. Sehingga perlu kita review sehingga sahabat-sahabat sekalian mudah-mudahan dapat memahami dan mudah-mudahan pula nanti apa yang kita bahas dalam forum ini sekiranya akan keluar dalam tes tertulis yang akan datang. Baik, pertanyaan yang pertama, sahabat-sahabat CPL, yaitu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu diatur dalam Perbawaslu nomor berapa, ya. Di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa Perbawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu itu telah diubah ya ataupun telah dicabut. Sehingga yang berlakunya itu adalah Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 yang terbaru ya. Maka Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 ya itu telah tidak berlaku lagi karena telah dicabut. Nah, sedangkan untuk Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 ini merupakan Perbawaslu mengenai pelanggaran kode etik kalau nggak salah ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua mengenai laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi diputuskan dalam rapat pleno sebagai temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan kecuali di sini ada kata kecuali, maka kita harus pilih ya kecuali ini yang benar apa yang salah sih jawabannya itu. Nah di sini ada identitas penemu dugaan pelanggaran pemilu, keterpenuhan syarat formil, waktu penetapan temuan, identitas pelaku dan bukti. Nah dalam LHP itu ada apa aja, intinya seperti itu ya. Muatan LHP itu ataupun muatan hasil investigasi itu ada apa saja. Nah, jawabannya itu adalah keterpenuhan syarat formil. Mengapa demikian? Syarat formil itu masuk di kajian awal seperti itu ya. Masuk ke tahapan kajian awal. Nah, kalau identitas penemu, waktu penetapan temuan, identitas pelaku, bukti, ini masih di tahapan LHP seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengenai temuan dari pengawas pemilu dicatatkan dalam buku register temuan dan diberikan nomor register temuan paling lama berapa hari setelah ditetapkan laporan hasil pengawasan menjadi temuan. Waktunya itu adalah 2 hari. Ya. 2 hari sejak pleno itu menentukan temuan dan harus dicatatkan dalam buku registernya. 2 hari setelah pleno. Ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama, angka main dalam pengawas pemilu itu nggak jauh dari angka 1, 2, 3, 7. Ya kan? Mengapa demikian? Angka 1, 2 itu identik mungkin terkait dengan yang tadi ya, waktu penyampaian paling lambat ya kan sejak hari. Nah, ya itu rata-rata di angka 1 dan angka 2 ya. Nah, kalau angka 3 ini biasanya terkait dengan objek sengketa, penetapan, ya kan? Itu biasanya seperti itu. Dan angka 7 itu biasanya identik, bukan biasa lagi, lebih lumrahnya kita itu mengenai 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran, 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam hal ini terkait di syarat material, seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau syarat formil ya, itu. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, dalam hal laporan disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan Desa, laporan dituliskan ke Panwaslu Kecamatan paling lama berapa hari setelah laporan diterima untuk diproses ditindaklanjuti. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, bahwa Panwaslu Kelurahan Desa itu mempunyai kewenangan untuk menerima laporan.
laporan dugaan pelanggaran nih dari masyarakat setempat, disampaikan ke Panwaslu Kelurahan Desa. Panwaslu Kelurahan Desa nggak punya kewenangan untuk menangani, tapi bisa menerima laporan. Maka laporan itu bisa diteruskan ke Panwaslu Kecamatan. Nah, penerusan ini itu berapa lamanya? Itu sehari. Nah, jadi Panwaslu Kecamatan itu meneruskan laporan ke Panwaslu. Panwaslu Kelurahan Desa itu, mohon maaf ya, meneruskan laporan ke Panwaslu Kecamatan paling lama 1 hari setelah laporan diterima untuk diproses. Hari ini PKD menerima laporan bukan pelanggaran, maka besok paling lambatnya PKD harus menyampaikan ke Panwaslu Kecamatan. Seperti itu. Kemudian dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formil dan material, pengawas pemilu menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan material paling lama hari setelah kajian awal selesai. Nah, ini adalah 1 hari. Jadi pengawas pemilu itu mengecek ya sudah memenuhi syarat formil atau belum, ya, membuat kajian awalnya itu. Nah, ketika memang syarat formil dan materialnya ini belum terpenuhi, maka silakan diberitahukan kepada siapa? Kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materialnya. Seperti itu ya. Berapa hari? Paling lama 1 hari sejak kajian awal selesai. Ya. Menyampaikan pemberitahuannya ya. Jadi misalkan rapat pleno itu di hari Senin, maka Selasa itu pengawas pemilu harus segera menyampaikan laporan ya. Menyampaikan pemberitahuan bahwasannya ada kekurangan syarat formil dan material seperti itu. Kemudian selanjutnya, dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formil dan material, ya, maka pelapor untuk melengkapi syarat formil dan material paling lama hari setelah pemberitahuan disampaikan. Nah, kalau tadi itu pemberitahuan dari pengawas ke pelapor, tapi kalau sekarang kelengkapan pelapor ke pengawas itu berapa hari? 2 hari. Ya. 1 hari pengawas menyampaikan pemberitahuan, 2 hari pelapor itu melengkapi syarat formil dan material atau syarat kekurangannya. Seperti itu. Oke ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini teman-teman semuanya sahabat-sahabat, ketika memang terkait dengan link video kemarin ya, terkait dengan cara pembuatan makalah, kalau video itu tembus 1000, maka saya akan bagikan part 2-nya seperti itu. Oke, selanjutnya, dalam hal laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota mengenai penyampaian bukti harus memenuhi ketentuan berapa? Nah, di sini ketentuannya berapa? Ketika memang ya kan ada calon anggota DPRD Kabupaten Kota ya, yang melakukan pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif, ya, itu bisa disampaikan setidaknya harus memenuhi kebutuhan yang ada, kebutuhan persyaratan. Itu berapa? Untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah 50% kelurahan desa dalam satu daerah pemilihan. Kalau DPRD Kabupaten Kota, maka tolak ukurnya adalah 50% dari kelurahan atau desa di satu daerah dapilnya. Misalkan di daerah saya ada 7 kecamatan. 7 kecamatan itu terbagi dari 14 desa, ya. Maka 50% dari 14 desa itu berapa? Yaitu setidaknya harus 8 desa. Ya kan? Kalau 7, setidaknya 7 desa. Karena 50% ya, bukan 50% per satu. Setidaknya 7 desa itu ya, yang dilakukan pelanggaran administratifnya. Maka itu sudah memenuhi setidaknya salah satu persyaratan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kalau tadi DPRD Kabupaten Kota, sekarang DPRD Provinsi. Ada perbedaan lagi. Ya. Kalau DPRD Kabupaten Kota itu basisnya adalah kelurahan desa dalam satu dapil. Tapi kalau DPRD Provinsi itu basisnya adalah kabupaten kota dalam satu dapil. Ya, seperti itu ya. Bukan kecamatan, tapi kabupaten kota ya
kelurahan atau desa di kabupaten kota dalam satu dapil 50% seperti itu. Kemudian DPR ya, DPR pusat ini tentunya untuk pemilu DPR terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah 20 kota dalam satu daerah pemilihan. Ini salah kan? Yang benarnya itu adalah untuk pemilu DPR terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% kabupaten kota dalam satu daerah pemilihan. Nah, antara DPR RI dengan DPRD provinsi itu sama terkait pertama 50%, ya, bahkan semua juga 50% dari jumlah keseluruhan. Nah, jumlah keseluruhan inilah mempunyai klasifikasi seperti itu. Ya. Bisa jadi klasifikasinya tadi kelurahan desa dalam satu dapil, kemudian kabupaten kota dalam satu dapil. Nah, ini seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Sekiranya mau bisa dipahami, mohon maaf ya apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, kurang dimengerti. Mari kita diskusi di WhatsApp grup, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan link latihan ya. Silahkan kalau sahabat-sahabat sekalian ya, ingin ingin latihan kembali ya, maka komentarlah ya, komentar di video ini seperti itu. Link latihan apa yang diinginkan. Kemudian kalau emang rekan-rekan juga ingin saya melanjutkan untuk mengupload terkait dengan pembuatan makalah di bagian kedua, sampai dulu 1000 viewersnya ya. Sampai dulu 1000 viewersnya akan saya upload lagi, unggah lagi mengenai bagian keduanya, cara pembuatan makalah seleksi dalam pada Bawaslu Kabupaten Kota seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan, ya, salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.